Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Hasil Real Madrid versus Real Sociedad, skor 0-0. Real Madrid hanya bermain imbang 0-0 kala menjamu Real Sociedad dalam laga La Liga 2022-2023 pekan ke-19 yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Senin, 30 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid dan Real Sociedad sama-sama menciptakan sederet peluang di babak pertama dan kedua. Namun skor 0-0 tetap bertahan hingga pertandingan berakhir. Berkat hasil ini, Real Madrid kini menempati peringkat 2 klasemen dengan posisi 42, sedangkan Sociedad menduduki posisi ketiga dengan poin 39. Laga berlangsung ketat sejak awal, Real Madrid dan Real Sociedad sama-sama menunjukkan permainan ofensif. Sayang, sejumlah peluang gagal dimaksimalkan kedua tim. Real Madrid beberapa kali mengancam pertahanan Sociedad lewat kombinasi Vinicius Junior, Karim Benzema, dan Rodrigo. Namun, tuan rumah masih kesulitan mencetak gol. Dani Ceballos dan Benzema sempat memperoleh peluang emas di akhir babak pertama. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil, skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid langsung coba memegang kendali permainan. Sayang, sederet peluang yang didapat tuan rumah masih gagal berbuah gol. Sociedad pun perlahan mulai berani keluar menekan di babak kedua. Meski demikian, upaya mereka pun sama-sama belum mampu menghasilkan gol. Tak ada gol yang tercipta dari kedua tim hingga peluit panjang berbunyi, skor imbang 0-0 pun menjadi hasil akhir laga ini. Real Madrid dipastikan bakal mendepak dua pemain ini. Real Madrid sedang menyusun strategi untuk mendatangkan pemain baru pada jendela bursa transfer mendatang. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang sedang disiapkan. Jendela transfer musim panas ini pasti akan menjadi salah satu yang besar bagi Real Madrid. Dengan Jude Bellingham diincar sebagai target utama klub, pemain pinggiran dapat dipindahkan untuk membantu memfasilitasi kepindahan gelandang Borussia Dortmund tersebut. Mariano Diaz akan meninggalkan Santiago Bernabeu ketika kontraknya habis. Jasa pemain berkebangsaan Spanyol ini jelas sudah tidak dibutuhkan lagi dan pejabat klub berharap untuk mengatur kepindahan Eden Hazard. Gelandang asal Belgia itu tidak bisa menemukan performa terbaiknya sejak didatangkan dari Chelsea. Duo ini tidak ada dalam rencana Carlo Ancelotti sekarang atau masa depan, jadi mereka akan diizinkan pergi. Mendapatkan gaji mereka dari pembukuan dapat membantu klub menghasilkan dana tambahan untuk kesepakatan Bellingham, tetapi juga kemungkinan striker cadangan dibeli yang merupakan salah satu tujuan Real Madrid untuk musim panas menurut Diario AS. Klub prihatin dengan catatan cedera yang kerap dialami Karim Benzema dan memang demikian mengingat pemain berkebangsaan Prancis tersebut melewatkan beberapa pertandingan yang adil di tahap pembukuan musim sehingga pemain pengganti yang memadai disiapkan sebagai kebutuhan untuk musim depan. Masih harus dilihat siapa yang didatangkan klub dan apakah seseorang yang bisa mengambil peran awal dari Benzema begitu dia pasti meninggalkan klub dalam beberapa tahun. Real Madrid disebut tak punya identitas permainan, Ancelotti tak peduli. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak peduli jika timnya disebut tak memiliki identitas permainan. Menurutnya, selama tim meraih kemenangan, itu tak masalah baginya. Performa Madrid saat ini sedang inkonsisten bukan cuma secara hasil tapi secara permainan di lapangan. Itu terlihat di beberapa pertandingan terakhir seperti di Copa del Rey melawan Atletico Madrid pada perempat final dan melawan Villarreal di 16 besar, di mana Los Blancos tampil buruk di babak pertama tapi bisa tampil luar biasa di babak kedua. Banyak yang menyebut ini karena Madrid tak memiliki identitas dalam permainannya dan Ancelotti berkomentar soal hal ini. Mereka mengatakan hal yang sama ketika kami memenangkan Liga Champions musim lalu, ucap Ancelotti seperti dilansir footballfester.com dari Madrid Universal. Real Madrid tidak memiliki identitas yang jelas dalam hal sepak bola.
Saya tidak mau, saya memiliki tim yang tahu bagaimana melakukan banyak hal. Kami ingin memenangkan pertandingan, ini yang penting. Ancelotti tidak mau melihat performa timnya seperti babak pertama di laga lawan Atletico Madrid yang mereka menangkan 3-1 lewat extra time. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami harus memainkan permainan yang lengkap secara defensif dan ofensif, ujar Ancelotti. Tujuannya adalah untuk melakukan yang lebih baik daripada yang kami lakukan di babak pertama melawan Atletico Madrid. Real Madrid pantau Jude Bellingham di Borussia Dortmund. Real Madrid dilaporkan sedang memantau situasi Jude Bellingham di Borussia Dortmund. Maklum, mereka mulai mempertimbangkan secara seksama kebutuhan seorang gelandang serang berkualitas, menyusul sejumlah hasil kurang optimal dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Penurunan performa Luka Modric dan Toni Kroos yang sudah dikikis usia menjadi alarm bagi Madrid untuk menemukan gelandang serang dengan kualitas sepadan. Namun, bukan untuk jangka pendek tapi untuk beberapa tahun ke depan. Dengan usia yang masih 19 tahun serta kematangan yang ia miliki, Jude tentu menjadi pilihan yang sulit dikesampingkan oleh Madrid. Seorang sumber di lingkar dalam Madrid bahkan meyakini klub ibu kota Spanyol itu akan sibuk di bursa transfer musim panas nanti. Investasi besar akan mereka lakukan. Los Blancos tak ingin mengulangi kesalahan yang sama ketika mereka gagal mendapatkan Kylian Mbappe yang seharusnya sudah mereka dapatkan. El Real akan memastikan Jude tak akan membelot di menit-menit akhir. Untuk memboyong Jude ke Santiago Bernabeu sesuai harga di pasaran, Madrid tampaknya harus mengeluarkan biaya sekitar 1,6 triliun rupiah. Itu belum termasuk bonus yang diperkirakan mencapai lebih dari 813 miliar rupiah. Total, Madrid bisa jadi akan menggelontorkan biaya lebih dari 2,4 triliun rupiah untuk pemain ini. Namun, upaya Madrid untuk mendapatkan Jude Bellingham tak akan mudah sebab mereka akan bersaing dengan Liverpool.